Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyo lagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, namaste. Shalom. Shalom. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di Suang Raung. Ruang saung, Kang. Ruang Saung ya. Saya hipnotis lagi. Anda akan tetap berada di sini karena ini sangat penting. Yang menentukan penting itu bukan kita sebenarnya, Anda sendiri. Bisa diganti aja Kita sebetulnya. kita episode 2 bulan lalu enggak ya. Makanya bajunya tetap sama. Iya. Kita bahas soal mencari jati diri, mengenali diri. Ya itu kan isu yang penting buat orang segala usia ya gitu. Kalau di Islam tuh ada Islam lagi ya, soalnya pakai peci gue nih. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu. Tahu artinya? Nggak tahu, Kang. Saya juga. Barang siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhan. Tuhannya ya. Tapi itu kan doktrin atau adikium yang seringkali juga masih menimbulkan pertanyaan tadi itu ya. Sebenarnya seberapa jauh atau seberapa ada batasnya nggak sih mengenali diri sendiri kan gitu ya. Tapi oke lah, daripada kita jauh-jauh terlalu dalam begitu, jauh-jauh terlalu dalam lagi, udah jauh terlalu dalam. Saya justru ingat Anda menyebut sebuah nama yang inspiratif gitu terkait dengan cara praktis untuk memulai mengenali diri sendiri. Yang Hagen Dazs itu ya? Bukan ya? Uta Hagen. Oh, Uta Hagen. Uta Hagen. Iya. Uta ya, bukan Utah ya. Uta Utah ya. itu kalau di Sunda soalnya muntah. Uta Hagen itu siapa? Ya, Uta Hagen ini aktris lakon dari Amerika sebetulnya ternyata ya. Kemudian dia ngajarin seni Oh, bukan peran Jerman. dari Jerman Amerika. Oke. Dia punya metode 9 question, 9 pertanyaan yang harus ditanyakan aktor kepada karakter yang dia mainkan sebetulnya. Jadi untuk menggali karakter yang dia mainkan, Uta Hagen punya metode 9 pertanyaan inilah untuk dikulik gitulah kira-kira. Tapi menurut saya kemudian pertanyaan ini cocok untuk diri kita sendiri, bukan cuma untuk karakter yang dia mainkan aja gitu. Bukan hanya dalam ruang lingkup teater, Ternyata acting gitu ya, untuk tapi untuk mengenal jati kehidupan. diri, untuk kehidupan, untuk mengenali jati diri yang tadi itu saya jadi ingat ada teman saya yang nulis cukup lengkap gitu, dia langsung rilis lah, Teman Anda itu siapa? menyembuhkan lah. Saya nggak usah sebut namanya kali ya. Pokoknya intinya dia lah ya, seorang aktor juga dia. Kalau disebutkan kita bisa undang. Ya ntar kapan-kapan, mudah-mudahan waktunya cukup. Maksa gitu ya. Enggak terlalu. Ya lumayan. Ya udahlah. Mudah-mudahan Terkenal. Nah itu ada 9 pertanyaan, saya jabarin pelan-pelan ya. Siapa saya? Nah, Oke. satu siapa saya itu, Mm-mm. saya itu kita anggap diri kita tuh jangan diri kita juga gitu. Kita bisa menganggap diri kita itu adalah orang lain gitu, sehingga kita Oke. menilai diri kita itu seolah-olah melihat diri kita di kacamata pihak lain lah gitu kira-kira ya. Looking glass itu kalau dalam ada sebuah teori yang di dramatisme itu ada manusia itu memang sebenarnya punya kecenderungan untuk berontak atau pada titik tertentu dia harus bertempur untuk mengenali me dan I-nya itu. Iya, Jadi, me dan I. me itu sesuatu yang kalau nggak salah nanti saya ketukar, sorry. Me itu sesuatu yang spontan, yang alamiah, yang diri kita betul, yang mungkin alam bawah sadar. Kalau I itu adalah kita yang dalam posisi mendefinisikan diri berdasarkan definisi atau cermin orang lain. Mungkin itu ya poinnya ya. Bisa. Salah satunya ya. Tapi orang lain yang tadi dimaksud Kang Nanang itu menurut saya adalah orang lain yang tanpa menghakimi gitu, yang tanpa Iya, betul. cuman ngelihat aja gitu, nggak boleh bilang kalau ini salah atau benar, buruk, baik. Kalau nanti menghakimi kita akan jadi depresi kan kalau melihat diri kita siapa saya atau kekurangan dan seterusnya. Nggak, itu konteksnya mungkin terkait dengan fakta bahwa pada akhirnya kita tidak bisa semena-mena dalam hidup gitu. Jadi betul bahwa kalau kita terlalu memikirkan orang lain, biasanya suka ada pernyataan begitu ya. Kalau kita terlalu memikirkan orang lain, kita tidak akan maju misalnya. Tetapi pada saat yang sama sebenarnya kita tidak bisa lepas dari apa yang dipikirkan orang lain. Jadi saya bertindak begini
Itu karena saya berpikir bahwa orang lain berharap atau akan menganggap bahwa tindakan yang seperti ini tuh ya baik, akan membuat hubungan saya menjadi lebih baik dengan orang itu. Ya. Saya ngomong sopan sama Anda karena saya ekspektasi saya atau saya bercermin pada pikiran Anda kan gitu. Bahwa Anda akan respect pada saya kan. Itu jadi interpersonal, bukan intra ya. Bukan. Ya. Oke. Kalau yang tadi intra. Jadi salah satu pertanyaan kunci dari Hegel itu berarti who am I tadi itu. Salah satunya who am I, dia bilangnya untuk menemukan nama, mungkin arti dari nama kita gitu ya, atau karakter yang dimainkan. Yang paling dasar ya, yang paling basic dulu ya. Umur, ciri khas fisik, pendidikannya, pendapat pribadinya tentang isu-isu sosial, kesukaan-kesukaannya atau ketidaksukaannya, ketakutannya, etika hidupnya, kepercayaan atau keimanannya, mungkin agamanya apa dan seterusnya. Bahkan ketika nama itu tidak punya arti, ya tetap kita harus kenalin ya. Setidak-tidaknya. Kayak saya itu, saya nggak tahu nama Nanang itu apa artinya. Tapi itu nama panggilan atau ada nama Danang gitu misalkan, atau nama? Ya. Nama saya Nanang, dipanggilnya Nanang. Nama KTP-nya nggak berkembang Nanang ya, gitu? iya. Oke. Ya karena sesederhana orang tua saya pada zaman itu mengagumi seorang kori namanya Nanang Kosim kan gitu. Anda nggak tahu ya? Ada zaman saya kecil ada kori pembaca Al-Quran namanya Nanang Kosim. Jadi saya juga ngikut jejaknya gitu. Jadi saya dulu jadi kori juga gitu. Luar biasa sekali. Bukan untuk dikagumi, mau cerita aja nih. Tapi jadi berasa menghina gitu. Tapi ini bukan menghina Quran loh ini. Enggak, ini seni bacanya. Seni baca itu di Aceh biasanya saya suka juga itu. Banyak yang punya banyak prestasi lah, ada teman saya juga. Lomba azan, nggak tahu sekarang ini kok jarang ya. Karena ya dulu itu penting sih. Lomba azan anak-anak kecil ikut sampai di kampung saya itu biar nggak nyetel aja gitu, playback gitu kan. Iya, di kampung saya itu ada anak kecil yang azan nadanya dia bisa, tapi dia nafasnya pendek. Tuh azannya tuh gini. Hayalah sholah, ha. Tapi bagus. Jadi itu. Dia harus mencapai nada itu, tapi nafasnya pendek gitu. Ya gitu kira-kira lah ya. Kita lanjut ke 2 ya. Kita jadi bahas azan ya kan. Ntar jadi kan. Who am I ya, Who am I itu Jackie Chan, film Jackie Chan itu. Yang satu ya. Kedua itu adalah pukul berapa sekarang atau waktu apa sekarang. Tahun, musim, hari, menit. Apa pentingnya waktu kejadian di dalam adegan atau di dalam diri kita kali ya. Yang melibatkan diri kita gitu, yang melibatkan karakter gitu. Jadi waktu ya, atau soal waktu. Kita hidup di dalam situasi apa, di zaman apa gitu mungkin ya. Iya betul. Atau karakter yang dimainkan gitu. Sebetulnya kita sendiri kalau di teater. Tapi kalau dalam konteks kehidupan yang luas berarti kita ini lagi di waktu seperti apa sih gitu. Ya, itu mungkin. Iya betul. Apa namanya tafsirnya gitu kira-kira ya. Iya. Hebat sekali ya itu, kayak ayat Quran lah, penuh tafsir itu. Iya, aktual dia jadinya. Terus ketiga, di mana saya? Di mana karaktermu berada, atau di mana kita, atau negara mana, kota atau desa, lingkungan tempat tinggal, apa kamu berada di rumah, gedung, kamar, atau ruang macam apa gitu, ruang saung mungkin kan? Di bumi mana kamu berpijak, di situ langit dijunjung gitu lah ya. Betul. Sih. Kalau keempat, orang Padang asik. Ada apa? Kata Nazar mah. Orang Padang. Itu slogan orang Padang. Oke. Yang keempat adalah ada apa di sekitar saya? Ada apa? Ada apa di sekitar saya? Apa yang terjadi di sekitar saya gitu ya? Bagaimana kondisi cuacanya, pemandangannya, orang-orangnya, benda-bendanya, dan seterusnya. Ini yang perlu ditulis latihan untuk yang Kang Nanang tadi, untuk mahasiswanya juga tuh bagus. Ntar kita kulik yang punya Kang Nanang juga tuh bagus. Berarti kan kita di sekitar saya. Kita mungkin atau orang-orang dengan pertanyaan itu kan dia harus ngelihat sekitarnya, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, pergaulan, lalu lintas informasi, gitu ya, konflik yang terjadi gitu kira-kira ya. Bisa mempengaruhi diri kita atau tidak kayak gitu mungkin ya. Ada apa di sekitar kita. Memang kadang-kadang sebetulnya kalau tulisan-tulisan tadi yang disarankan Kang Nanang, atau saya juga percaya itu sangat menyembuhkan dan betul-betul membantu untuk menemukan jati diri. Sebetulnya tulisan-tulisan itu tidak harus dibaca orang lain, cukup diri kita sendiri aja. Betul. Karena itu kan cukup mengumbar aib ya gitu, atau kekurangan-kekurangan lah. Tapi kalau saya
menggunakan itu sebagai salah satu upaya untuk mengenali anak didik gitu. Jadi karena saya percaya bahwa saya belajar untuk mendidik, bukan sekedar transfer knowledge, bukan. Jadi itu ada tanggung jawab untuk tahu bahwa kalau ada anak yang agak bengal di kelas, mungkin saya berpikir 2 kali untuk menghakiminya sebagai anak bengal. Mungkin dia punya problem di rumah gitu. Dari tulisan itu biasanya saya tahu, oh iya berat juga ya hidup dia gitu. Mungkin siapa tahu saya bisa berkontribusi untuk dia melewati persoalannya. Lanjutlah ke pertanyaan berikutnya. Iya betul, karena kita dikejar waktu juga sih. Yang kelima adalah apa situasi terberi atau given circumstances tadi ya. Apa situasi terberi dari saya? Apa aja situasi yang sudah dialami karakter saya di masa ini, masa lalu, masa depan? Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi? Oh, berarti mungkin terkait dengan berkah yang kita terima tanpa kita harus cari gitu, kira-kira apa mungkin atau gitu ya? Atau juga bencana yang sudah kita terima. Ya, apapun ya yang kita terima. Ya. Oke. Jadi kita cukup mengenali kematangan diri kita dari melewati persoalan-persoalan itu kan. Itu yang kelima ya? Itu yang kelima betul. Oh, kelima. Keenam apa? Keenam, apa saja hubungan-hubungan yang dimiliki oleh saya atau karakter saya. Kalau itu agak relatif gamblang lah ya gitu. Hubungan ya pada benda-benda, pada peristiwa yang terjadi, pada orang-orang mungkin ya, pada pak lek, bule, ayah, ibu, teman-teman, pacar misalkan kayak gitu ya. Hubungan seks? Oh, enggak, bukan. Pada waktu adegan dan seterusnya. Hubungan Anda dengan sabun. Iya, itu juga. Diiyain lagi. Itu kita kalau menganggap harusnya kan dibetulin. Kalau iya. Oh, coba kalau itu kalau pelawak tuh biasanya ini bukan pelawak soalnya pemikir. Lanjut, Boy. 7. Apa yang diinginkan karakter? Apa yang diinginkan saya? Oh, oke. Betul itu. Penting untuk tahu apa yang kita inginkan. Akhirnya, atau ini. Bisa cita-cita juga kan? Iya. Tanha kalau di ini. Semua penderitaan berawal dari tanha. Nafsu. Oh, tanha itu nafsu. Nafsu ya. Ini keinginan. Bahasa apa? Karakter saya yang inginkan saat ini sekarang juga, apa yang karakter saya inginkan atau apa yang saya inginkan secara umum. Enggak, tanha bahasa apa tadi? Bahasa Pali. Pali itu apa ya? Palu. Kalau Palu Sulawesi ya. Oh, oke. Kalau Pali India kayaknya. Kalau bahasa Arabnya soalnya mencegah itu. Mencegah hawa nafsu. Tanha itu artinya mencegah. Oh, oke. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sama. Saudara-saudara. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dakwahnya masuk nih, Pak Haji. Ya, siap. Terus apa yang diinginkan tadi kan, kita kan pasti punya keinginan. Terus 8 adalah halangan apa yang harus dilalui saya. Oh, yang akan mungkin. Halangan apa yang menjauhkan saya dari pencapaian keinginan saya tadi. Mengenali kemungkinan hambatan ya. Hambatan, betul. Menarik. Terus 9, apa yang dilakukan karakter saya, apa yang dilakukan saya untuk mencapai tujuannya gitu ya. Tindakan apa yang saya lakukan atau yang diucapkan atau dua-duanya, atau apa yang saya melakukan teknik-teknik atau taktik tertentu untuk mencapai itu ya. Itu terakhir 9. Oke. 9 ayat dari Uta Hagen ya. Ya, betul. Itu biasanya memang dipakai untuk apa? Training atau pelatihan-pelatihan di dunia acting ya. Ya, betul. Pertama kali harus mengenal itu ya. Ya, dan itu cukup efektif. Cukup efektif. Pertanyaan itu harus dijawab langsung. Sebetulnya ditulis untuk keperluan personal sih. Oh. Nanti kalau sudah mungkin kita bisa punya koleksi bagan kita lah untuk kita diskusikan pada director gitu. Director atau sutradara kan juga punya pemikirannya sendiri atas karakter itu kan gitu. Tapi kita juga harus punya tabungan pemikiran juga, nggak cuman nurut-nurut aja sama sutradara kan. Gitu. Oke. Menarik kalau Anda pikir bahwa obrolan ini akan ngalor ngidul ngawang-ngawang tidak ada maknanya, Anda ya benar. Ada tutorial loh tadi, itu praktis sekali saya kira ya. Ya kalau sudah ada 9 itu biasanya jadi kunci yang mudah diingat. Saya rekomendasikan Anda menyusun pertanyaan itu, di print gede-gede, taruh di kamar, sering-sering direnungkan setiap hari, ditulis untuk, ya. Bukan berarti kita sudah mengenali diri kita sendiri ya, tapi barangkali kita bisa sharing, bisa sama-sama mencari diri sendiri ya dengan
teman-teman muda yang nonton ini. Sok yang muda gitu yang nonton. Padahal gak tahu juga yang nonton siapa. Intinya ya begitu ya. Abis ini adalah pertanyaan Kang Nanang tuh yang tadi bagus juga tuh. Ada Saya berapa nanya apa pertanyaan? ya? Yang disiapkan kepada mahasiswa Anda. Anda kan seorang Oh. dosen komunikasi visual kan? Visual lagi. Udah tutup dulu deh. Ya karena waktu kita sudah habis. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Zainuddin MZ ya. Wassalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, namaste. Shalom. Shalom. Asik. Asiknya keluar nih.